Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tak banyak yang tahu, Radu, adik kandung Dracula, justru memilih jalan hidup yang sangat berbeda dengan kakaknya. Radu memeluk Islam, dibesarkan di Istana Utsmaniyah, dan kelak menjadi orang kepercayaan Sultan Mehmed Al-Fatih. Radu bukan tokoh fiksi. Ia adalah pangeran dari Wallachia, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Rumania. Ayah Radu dan Dracula bernama Vlad II Dracul, penguasa Wallachia pada abad ke-15. Kata Dracul bukan berarti vampir, tapi berasal dari kata Latin Draco, yang artinya naga. Vlad II dijuluki Dracul karena keanggotaannya dalam Ordo Naga, sebuah ordo kesatria Kristen Eropa. Putra Vlad II Dracul yang bernama Dracula sebenarnya bernama asli Vlad III. Julukan Dracula berasal dari kata Rumania kuno Draculia yang berarti anak Dracul atau putra Vlad Dracul, bukan karena unsur vampir. Makna vampir baru muncul jauh kemudian dalam sastra modern Eropa. Cerita vampir Dracula hanyalah karangan sastrawan yang bernama Bram Stoker yang terinspirasi dari kisah Vlad III. Kembali ke pembahasan, Wallachia saat itu berada di posisi sulit, terjepit antara kerajaan Hongaria di barat dan Kesultanan Utsmania di selatan. Karena status Wallachia sebagai negara vasal Utsmani dan desakan Hongaria untuk terlibat dalam perang salib melawan Kekaisaran Utsmani, Vlad II Dracul memilih untuk mempertahankan aliansi dengan Utsmani, menjamin kesetiaannya dengan menyerahkan kedua putranya, Dracula dan Radu, sebagai sandera. Meskipun Radu dan Vlad Dracula Sebagai sandera, mereka tidak dipenjarakan. Sebaliknya, mereka tinggal di lingkungan Istana Utsmani dan mendapat pendidikan formal, meliputi bahasa Turki, strategi militer, tata pemerintahan, serta pendidikan agama Islam. Selama masa itu, mereka berada di bawah pengawasan langsung pemerintahan Sultan Murad II, ayah dari Sultan Mehmed Al-Fatih. tahun 1447, Vlad II Dracul dieksekusi dalam kudeta politik di Wallachia yang didukung oleh faksi bangsawan pro-Hongaria di bawah pengaruh John Hunyadi. Putra sulung Vlad II Dracul, Mircea II, juga dieksekusi. Mengetahui kekosongan kekuasaan di Wallachia, pada tahun 1448, Sultan Murad II bebaskan Dracula untuk merebut tahta penguasa Wallachia. Dracula berhasil naik tahta, namun tak lama kemudian dia dilengserkan. Ironisnya, di tahun 1456, Dracula minta bantuan militer Hongaria yang bertanggung jawab atas kematian ayah dan kakaknya untuk merebut tahta Wallachia kembali. Di periode ini, Dracula menerapkan teror ekstrim sebagai alat kontrol politik dan militer, hukuman pancang andalannya untuk musuh-musuhnya. Tahun 1461, Dracula berhenti bayar upeti kepada Utsmani, bahkan melakukan serangan pada pos-pos Utsmani di wilayah Danube. Tahun 1462, Sultan Mehmed memimpin ekspedisi militer besar ke Wallachia. Pasukan Sultan Mehmed singgah bermalam di Targoviste. Dracula melakukan serangan malam di Targoviste, namun ia gagal membunuh Sultan Mehmed. Dracula dan pasukannya pun mundur ke wilayah pegunungan dan sempat melakukan taktik bumi hangus, membakar lumbung makanan, dan meracuni sumur-sumur dan sumber air di sepanjang jalur yang akan dilewati pasukan Sultan Mehmed II. Hal ini menyebabkan pasukan Utsmani menderita keracunan. Semua ini dilakukan untuk menghambat pasukan Utsmani. Saat pelarian itu, Dracula kehilangan kendali kekuasaan secara bertahap. Ia gagal mempertahankan dukungan elit lokal. Sultan Mehmed II kemudian mendukung Radu yang pro-Utsmani. Jika Dracula memerintah dengan kekejaman, sedangkan Radu lebih mengutamakan perdamaian. Banyak sekutu Dracula membelot ke Radu. Dracula pun kehilangan dukungan dan pergi ke Hongaria. Di sana dia malah dipenjara karena tuduhan pengkhianatan. Pada tahun 1475, Radu wafat.
Dracula pun dibebaskan dan kembali berhasil merebut tahta ketiga kalinya. Namun kali ini masa kekuasaannya sangat singkat. Ia harus menghadapi perang melawan gabungan elit Basarab dari Wallachia yang pro-Utsmani bersama pasukan Kesultanan Utsmani. Dalam pertempuran itu, Dracula terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Istanbul sebagai pesan kepada sang sultan bahwa sosok yang dikenal sangat kejam itu akhirnya telah tiada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.